Baik sahabat saya dan juga Radio On TV ini menarik sekali pembahasan kita di sore hari ini. Jadi sebenarnya anak-anak ataupun yang terkena cancer ini bukan disebut pasien ataupun istilahnya apa dok? Penderita ya dok ya. Tapi fighter ya dok ya, pejuang ya mereka ini ya. Karena dari sini kita banyak belajar dari mereka juga ya dok. Semangatnya itu ya. Nah by the way nih dok, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih, boleh nggak sih di-share juga nih sama sahabat penyebab-penyebabnya nih dok yang terjadinya dari leukemia sendiri ini, penyebabnya apakah memang karena keturunan dan lain-lainnya, bisa disampaikan, silakan dok. Oh ya, terima kasih Kak Dila. Jadi kita sekalian rangkum penyebab dan mitos mungkin ya. Jadi ada beberapa penyebab ya yang sudah diketahui sih ya. Yang pertama itu radiasi, paparan radiasi ya. Jadi seperti dapat foto X-ray itu bisa. Jadi ada beberapa yang develop berkembangnya kanker itu setelah dia menjalani kanker yang pertama, seperti kanker kelenjar getah bening, mungkin dia difoto, dipakai X-ray, kemudian bisa berkembang menjadi kanker darah, itu bisa juga. Jadi paparan radiasi itu bisa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zat-zat kimia seperti pestisida gitu, itu juga bisa menyebabkan. Iya, tapi memang nggak semua. Misalnya kan kita petani kan juga banyak tuh yang menggunakan pestisida, tapi kan nggak semua petani terus leukemia. Nah, kenapa begitu? Karena di tubuh kita Kak Dila ya, kita namanya punya gen itu yang berpotensi menjadi kanker. Oh gitu ya. Namanya proto-onkogen. Proto-onkogen. Iya, semua manusia mempunyai itu gen yang nanti berpotensi akan menjadi kanker. Gen ini akan menjadi kanker atau tidak tergantung dari stimulus atau rangsangan yang diberikan seperti radiasi, kena itu tadi pestisida. Nah, ya kuat atau tidaknya seperti itu. Oh itu yang bisa memicunya ya dok ya? Iya, itu biasanya. Tapi kita tapi hampir 90% tidak diketahui penyebabnya sih itu. Bukan saya ngeles ya, tapi memang 70-50% itu tidak diketahui penyebabnya. Kemudian rokok itu juga bisa. Rokok atau yang pasif atau yang aktif? Bisa dua-duanya bisa aktif maupun pasif ya. Tapi kita ketahui kan semua ini banyak sekarang yang anak-anak itu sudah mulai merokok ya. Kalau di jalan-jalan tuh kita lihat SMP gitu, itu yang di Indonesia kan paling banyak tuh konsumsi perokoknya. Iya betul. Kemudian makanan-makanan itu juga bisa Kak, makanan yang pengawet itu, apalagi sekarang seperti mie instan itu mungkin bila mengkonsumsinya terlalu berlebihan itu juga harus bisa hati-hati itu bisa jadi konsumsi itu. Jadi ya ada beberapa penyebab sih, tetapi paling banyak tidak diketahui. Untuk gen sendiri memang ada beberapa penyebab kanker yang pada anak, tapi itu sedikit. 5-15% gen penyebab kanker pada anak. Yang pada dewasa itu lebih besar sih. Jadi kanker pada anak itu sifatnya familial, bukan herediter. Familial itu misalnya mungkin ada kakek neneknya atau pade bude itu yang kanker dia anaknya itu bisa berisiko lebih tinggi daripada tapi tidak menurun secara langsung. Oh, jadi nggak langsung ya dok ya, malahan ya? Sifatnya familial, bukan herediter. Bukan menurun langsung. Tapi kalau memang ada anggota keluarga yang mempunyai riwayat kanker, itu berpotensi lebih besar terkena kanker itu. Ya dok ya. Ya berarti memang harus kita pahami juga, karena memang setiap manusia itu tadi yang dokter bilang ya ada gennya sendiri ya yang pembawa itu, gimana kitanya sendiri ya dok ya, dari pola hidupnya mungkin ya dok ya. Yang itu yang kita nggak tahu kenapa langsung berubah menjadi ganas atau menjadi kanker, menjadi onkogen. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dok, kalau misalnya sudah kita misalnya nggak mengetahui ya dok ya, ternyata udah tiba-tiba udah penyakitnya udah parah, terus ternyata pas sudah dicek ternyata cancer gitu, udah stadiumnya mungkin ini, itu bisa tetap disembuhkan nggak sih dok? Jadi tergantung dari stadiumnya. Waktu awal ditemukan, ya kan, semakin awal ditemukan semakin bagus, semakin bisa disembuhkan lebih besar, lebih cepat, lebih bagus. Nah, tapi sayangnya memang sudah datang ke rumah sakit itu dengan yang sudah terlambat, karena memang deteksinya memang masih kurang kita di Indonesia, gitu. Untuk leukemia sendiri
itu ada 2 jenis atau 2 stadium. Ada 2 stadium Iya, ya dok ya? stadium yang biasa dan stadium yang tinggi. Ya, tentunya ini berbeda. Maksudnya satu berdasarkan usia. Kalau usianya kurang dari 10 tahun, lebih bagus Oh, prognosisnya dibandingkan yang terkena di atas usia 10 tahun. Yes. Oke. Terus kemudian jumlah sel darah putihnya. Kalau sel darah putihnya dia cukup tinggi, ya, itu akan lebih jelek. Oh, Prognosisnya lebih jelek dibandingkan leukositnya rendah. Itu. Ya, banyak sekali nanti macam-macamnya, termasuk yang pemeriksaan lab yang lebih advance, ya. oke. Berarti Tentunya pemeriksaan ini bertahap, nggak langsung ujuk-ujuk langsung ini. langsung divonis gitu nggak Iya. bisa ya dok ya, memang ada step-stepnya ya dok Iya. ya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya dari semua cancer sendiri nih dok, dari kanker nih semua yang paling bahaya ini kanker apa sih dok sebenarnya? Terus yang paling banyak dirawat di Rumah Sakit Muardi ini yang pasien fighternya nih apa saja, siapa nih dok? Oh ya, untuk yang paling banyak cancernya kan memang semua cancer berbahaya tergantung stadiumnya. Tapi menurut banyak sedikitnya ya jumlah pasiennya, jumlah ininya penderitanya yang paling banyak itu jelas kanker darah atau leukemia. Leukemia itu paling banyak. Paling banyak ya dok ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Itu. Yang kedua, yang di Rumah Sakit Muardi, data di Rumah Sakit Muardi itu di peringkat kedua itu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Kanker kelenjar getah bening. Oke. Gitu. Kemudian yang ketiga kanker tulang. Kanker tulang. Iya, paling banyak gitu. Jadi tetap yang pertama kanker darah itu ya dok ya. Iya, Kedua kanker getah bening, Iya, kelenjar kelenjar getah getah bening. Yang ketiga kanker tulang. Tulang ya. Yang paling banyak dirawat di sana ya dok Iya. ya. Oh, oke. Untuk tipe-tipe penyembuhannya pun berbeda-beda dok. Iya, untuk tipe-tipe penyembuhannya berbeda. Kita ada namanya protokol. Protokol itu jadwal pengobatan. Ya, tiap kanker kan lain obatnya, gitu. Ya. Jadi memang disesuaikan ya Iya, dok ya sama penyakitnya tersebut ya, Iya, maksudnya cancernya tersebut ya. Oke, ini dok ada yang nanya nih by WhatsApp, boleh ya dijawab ya dokter ya. Kita buka dulu. Oke, selamat sore TA Radio, saya Ibu Yuni di Karangasem. Dokter mau tanya, kalau misalnya saat hamil apakah bisa dideteksi perihal kelainan penyakit pada anak termasuk leukemia? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Jadi untuk leukemia sendiri deteksi pada janin itu belum bisa. Oh, belum bisa ya dok? Iya, ya? belum bisa. Oke. Belum bisa. Tapi ada beberapa kelainan darah, penyakit darah itu yang sudah bisa. Oh, Namanya talasemia, tapi lain kayak leukemia ya. Jadi kita sudah punya beberapa dokter ahli kandungan yang bisa mendeteksi kelainan pada waktu masih di kandungan atau di janin. Iya. Oke. Tapi tentunya ada beberapa isu ya, karena pemeriksaan ini nantinya akan berdampak, maksudnya apakah ini harus diakhiri kehamilannya gitu. Nah, itu masih menjadi beberapa isu. Tapi pada usia kehamilan kurang dari 18 minggu, kita punya divisi obgyn ya di penyakit kebidanan kandungan. Itu ahli kebidanan kandungan itu punya divisi feto maternal, itu bisa mendeteksi beberapa kelainan pada waktu janin. oke. Tapi kalau yang leukemia ini masih sulit. Masih tetap sulit ya dok Iya, ya? Untuk yang penyakit lainnya bisa ya dok ya? bisa seperti gejala- talasemia itu bisa. Bisa dideteksi pada saat kehamilan? Iya. Dari awal atau pas trimester Usia berapa dok? sebelum 18 minggu bisa. Jadi ada beberapa metode kan, nanti mungkin dokter ahli kandungannya yang ini bisa dari usia 8 minggu sampai 18 minggu itu bisa dideteksi gitu. Oke, berarti kan tadi yang dokter bilang juga leukemia pada anak juga kan memang kita nggak tahu faktor penyebabnya dok ya, maksudnya kayak gitu. Tapi ini bagi orang tua sendiri apakah perlu dipersiapkan nggak sih dok, misalnya pada saat memulai kehamilannya gitu, agar mungkin anaknya juga tumbuh dengan sehat gitu dok? Iya, jadi untuk leukemia sendiri itu kan bukan penyakit keturunan, bukan herediter ya. Itu yang masih sangat sulit sekali. Tapi ada beberapa pasien dari kami itu yang memang dari bayi itu sudah leukemia, namanya leukemia kongenital. Di bawah 1 tahun itu ada, itu ada. Dan ada beberapa kecenderungan itu pada anak yang dengan Down syndrome. Down syndrome itu ada kelainan genetik lagi nih ya. Jadi biasanya disertai oleh kelainan genetik yang lain biasanya itu yang pada leukemia yang pada bayi atau kurang dari 1 tahun. Oke. Di Rumah Sakit Dr. Muardi juga ada dok yang Ada, bayi, ada, yang iya. sekarang masih fighter gitu?
Kalau yang sekarang, tapi yang sudah selesai ada. Yang sudah selesai ada. Ada. Oh, berarti tetap masih dalam Ada. pemantauan tapi Iya, Dok. udah. Kalau bayi pun sama Dok. Fase untuk dipantaunya juga sama Sama. seperti orang dewasa juga. Iya, sama. Oh. Tapi memang untuk prevalensinya atau itunya banyak ininya pasiennya memang lebih sedikit dibandingkan yang di atas usia 1 tahun ya. Oh, oke. Cuma sedikit sekali. Sedikit sekali ya Iya, Dok ya. Nah tadi juga kan sempat nih kita berbincang juga nih Dok kalau misalnya yang anak-anak yang mungkin di atas usia 10 tahun ya Dok yang masuk ke remaja. Karena kan mereka juga melakukan penyembuhannya dengan kemoterapi dan lain-lainnya juga itu perlu ada pendampingan secara psikologis juga. Itu memang benar ya Dok ya? Iya benar. Jadi selain kemoterapi kan nanti itu ada efek sampingnya tuh Kak Dila. Efek sampingnya itu seperti rambutnya rontok, kemudian dia tidak bisa sekolah, ya kan, kemudian dia mungkin ada dampak sosial yang lain seperti dijauhi teman-temannya, ya kan. Nah itu pada anak usia dari 10 tahun itu sangat berasa, sangat kerasa ya, karena dia sudah punya baru asik-asiknya sama Betul. teman-temannya, baru-baru main teman-temannya. Nah ini berbeda dengan yang kurang dari 10 tahun, ini kan belum tahu apa, masih main ya. Nah itu kita ada pendampingan psikologis ya. Jadi saya usahakan tiap kali ada pasien baru itu untuk pemberian edukasi dan untuk komunikasinya ke orang tua kita libatkan ke semua multidisiplin. Jadi leukemia ini termasuk salah satu penyakit kronis. Kronis dia kan kemoterapinya 2 tahun tuh Kak. 2 tahun kita perlu panjang sekali ya, nggak seperti demam berdarah yang 2-3 hari mungkin sudah sembuh ya. Jadi memerlukan namanya multidisiplin, nggak hanya dokter, bukan hanya saya, tapi ada psikolog, ada ahli gizi, ada volunteer, ya relawan. Mungkin ada pihak-pihak yang lain, yayasan yang membantu pengobatan, ya. Kemudian adanya rumah singgah, adanya Palang Merah Indonesia, PMI, itu banyak sekali yang terlibat, sehingga waktu edukasi awal itu pasien harus benar-benar mengerti supaya nanti waktu menjalani kemoterapi selama 2 tahun itu bisa lebih smooth, bisa lancar. Karena waktunya nggak sebentar ya Dok ya. Iya, itu yang itu susah. dia yang susah ya, karena menghabiskan banyak waktu juga, tenaga juga ya Dok ya. Pasien lamanya masih kemo, ketambahan pasien baru Ketambahan nih. lagi pasien jadi baru. bisa dibayangkan tuh. Betul. Loadnya sangat banyak. Seperti loadnya seperti bagaimana ya Dok ya. Tapi kalau misalnya dari dokter sendiri Dok, kan selaku spesialis anak nih Dok, kan otomatis yang misalnya yang banyak ke dokter juga yang terkenanya anak-anak nih, pada anak-anak. Nah bagaimana nih Dok, dokter sendiri memberikan kayak misalnya pengarahan kepada orang tuanya sendiri, karena kan kalau anak-anak kan pasti harus perlu pendampingan dari orang tua juga kan Dok. Iya. Bagaimana nih Dok? Ya, jadi perlu sekali karena untuk pengobatan jangka panjang ini mungkin kita kan di Indonesia ini kan keluarga besar. Betul. Jadi edukasi, misalnya saya pertama kali ketemu orang tuanya, ayah ibunya, mungkin 2-3 hari ketemu lagi sama eyangnya, sama pada budinya, iya bawa. Jadi harus edukasi berulang-ulang kali. Nah itu kan keluarga besar kita. Keluarga besar, ya. betul. Jadi saya pastikan yang pertama saya mengedukasi orang yang tepat dulu, walinya, ya. Kemudian kalau memang bersedia, mungkin saya tanyakan apakah ada pihak keluarga yang lain yang mau ikut serta saya ini. Oh ya oke, boleh kita gabung. Apalagi ada juga orang tua yang, Dok, anak saya juga pengen ikut dengerin nih. Tapi ada juga yang, Dok, anak saya jangan diberitahu dulu ya. Oke, itu memang terserah orang tuanya. Namanya penyampaian berita buruk. Iya. Breaking bad news namanya. Breaking bad news itu harus benar-benar dari awal harus smooth. Ya, ada beberapa teknik sih sepertinya. Betul. Seperti kita kumpul ini santai. Saya biasanya lebih banyak mendengarkan. Bu, ini terus gimana sih perasaan orang tua gitu. Saya lebih banyak mendengarkan dulu waktu awal. Memang fase-fasenya kan beda-beda. Pertama kan biasanya fase penolakan. Bahkan ada yang marah tuh. Iya. Marah ngomong, saya nggak punya keturunan kanker kok ini. Itu ada yang marah. Dan mungkin fase-fase itu yang kritis. Kalau saya itu kritis, mungkin terus biasanya ke alternatif. Terus dia tidak langsung melanjutkan kemo. Nah itu
Terus tahap kedua dia mulai menyadari, oh iya ya, nah itu lebih enak, menyadari terus mau melanjutkan kemoterapi. Nah di sini pentingnya volunteer, relawan. Kita punya komunitas nanti bahas cancer care itu yang bagi saya memang teman. Dulu waktu pertama kali saya merawat Factor ini ya nangis sendiri saya. Kalau gagal nangis sendiri, tapi saya ngajak nih teman-teman yang lain biar nangis bareng. Nangis barengnya bukan nangis sedih sekarang sih, nangis Betul. kuat. Iya. Karena mereka dari semangatnya udah luar biasa ya, Dok, ya, membuat kita juga tambah belajar dari mereka malahan ya. Iya, jadi inspirasi sih, jadi guru saya sih itu. Tanpa mereka saya nggak bisa jadi dokter juga. Iya betul, Dok. Itu menguatkan dokter juga ya, Dok, ya.